Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ramadita, Ramadan bersama Pinandita. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai puasa, hari ini kita akan membahas bab yang tidak kalah menarik, yaitu tentang ibadah yang sudah kita lakukan sebelum Ramadan. Cluenya adalah 5 kali sehari. Apa itu? Yaitu sholat. Nah, ada nggak sih Sobat Ramadita yang melakukan sholat hanya sebagai penggugur kewajiban atau dipandang hanya sebagai gerakan, atau bahkan Sobat Ramadita melakukannya hanya agar tidak dimarahin orang tua, bahkan guru. Nah, setelah ini akan kita bahas lebih lanjut dengan Ustadz Mubarak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, Ustadz, jadi sebenarnya sholat itu apa sih, Ustadz? Oke. Sholat ini memang dalam tinjauan fikih ya, itu mungkin sama dengan di materi-materi lain, ilmu-ilmu lain, bahwa di situ ada tinjauan sholat secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu mempunyai arti doa, artinya berdoa. Nah, itu secara bahasa. Sementara secara istilah agama Islam, bahwa sholat aqwalun, suatu perkataan dan perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam, bi khoso iso mahsusatin, dengan kekhususan atau niat-niat tertentu. Itu yang disebut dengan sholat. Nah, sebenarnya pasti sudah kita tahu ya bahwa sholat wajibnya adalah saat di dalam keseharian itu ada 5 kali. Nah, sebenarnya kenapa sih sholat itu satu hari ada 5 kali? Kenapa enggak seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali? Jadi sebenarnya manfaat sholat untuk keseharian kita itu apa? Ya, kalau secara teks kewajiban tentang perintah sholat itu memang secara umum ada ya, satu akimis sholah, tegakkanlah sholat. Nah, kemudian ada lanjutan itu yang menentukan terkait dengan kapan kita harus sholat ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah satu di saat siang hari, yang itu menyangkut untuk kelengkapannya nanti kita juga harus mendengarkan hadis yang disampaikan Rasulullah, bahwa di siang hari itu kata Rasulullah zuhur dan asar. Kemudian malam hari itu adalah maghrib dan isya. Kemudian ketika subuh pagi itu. Nah, kemudian manfaatnya, nah ini untuk manfaat sholat itu kalau Allah hanya menyampaikan diantaranya bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar ya, keji dan mungkar. Nah, kemudian ketika umat Islam sama melaksanakan sholat, maka mereka akan menemukan hikmah-hikmah tersendiri, sehingga hikmah itu bisa jadi menjadi suatu yang subjektif berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh masing-masing itu. Yang jelas Allah dengan memberikan kewajiban yang mungkin kita anggap kewajiban, yang suatu saat akan menjadi menjadi kebutuhan ya, kebutuhan kita, sehingga kebutuhan itu ya ibarat kita butuh makan, sehingga ada alarm-alarm yang kapan waktu kita harus makan, itu nantinya seperti itu. Sehingga ketika itu sudah terbangun dalam diri kita, maka sholat pun kalau sudah menjadi kebutuhan, maka kita akan muncul satu kesadaran bahwa sholat itu penting, sehingga hikmahnya bisa kita rasakan lah. Setidaknya tadi hal-hal yang fahsa itu satu yang keji, sesuatu yang hina, yang remeh, itu bisa kita tinggalkan. Kemudian yang mungkar, satu yang menyimpang dari agama, yang tidak sesuai dengan agama, kita melanggar ya, kita berani melakukan hal yang katakan yang haram, meninggalkan itu ya,
berarti perlu dikoreksi di sholatnya, Mbak. Itu seperti itu. Jadi sholat itu sebagai pengingat kita di dalam keseharian. Jadi di dalam kesibukan kita masih diberi alarm sama Allah untuk memberi makan rohani kita, jiwa kita dengan sholat tersebut. Nah, pasti Sobat Ramadita ini salah satunya ada yang mungkin lalai dalam sholat atau suka menunda-nunda sholat. Itu gimana sih, Tat? Kembali pada ini, kemarin kalau di puasa itu di antara orang yang dipanggil untuk mampu melakukan puasa itu adalah orang mukmin. Nah, ini di sini di antara manusia muslim yang kemudian harus melaksanakan perintah Allah, maka di situ harus punya satu pondasi dasar dalam hatinya berupa keimanan yang kuat. Sehingga ketika Allah memerintahkan satu perintah, karena kita sudah punya dasar keimanan, maka kita akan siap untuk melaksanakan itu. Karena dikatakan dalam sebuah kajian di Tauhid itu ya, bahwa setiap mukmin itu muslim. Setiap muslim ya mukmin. Apa sih artinya mukmin? Mukmin itu orang yang mempercayai dan meyakini terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Lek muslim, orang yang tunduk, yang menyerah, yang taat terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga kalau sudah merasa muslim, lah ketika Allah memerintahkan, maka dia akan mentaati. Lah itu didorong oleh keimanan yang kuat. Jadi itu yang mungkin diantara kok ada anak-anak kita seusia SMA kok masih males-malesan, berarti yang perlu dibangun adalah juga keimanannya. Nah itu jadi pengingat lagi ya, bahwa ketika kita sudah mulai malas-malasan untuk sholat, suka menunda bahkan meninggalkan sholat, berarti ada yang bermasalah nih sama keimanan kita. Cukup seperti ini dulu ya Ustadz. Nanti kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Jadi jangan lupa untuk tonton terus Ramadita, Ramadan bersama Pinandita. Terima kasih Ustadz Mubarok.